Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Aset Tidak Terwujud pada mata kuliah kali ini, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 1 KH 201 dengan dosen yang bernama Ibu Eni Purwaningsi SEMHK. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Erlia Kasta dengan NIM 202301021179. Perkenalkan, saya Alia Isita dengan nomor NIM 202301102171. Yang pertama adalah pengertian aset tidak terwujud. Aset tidak terwujud atau intangible asset adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat di masa depan bagi perusahaan. Aset ini berbeda dari aset berwujud seperti gedung atau mesin karena keberadaannya tidak dapat dilihat atau disentuh. Aset tak berwujud adalah sumber daya yang tidak memiliki kehadiran fisik tetapi masih memiliki nilai keuangan jangka panjang untuk perusahaan atau bisnis. Aset tidak berwujud adalah kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai bagi bisnis dari waktu ke waktu. Selanjutnya, karakteristik aset tidak terwujud. Yang pertama, tidak memiliki bentuk fisik, tidak dapat disentuh atau dilihat secara fisik, berbeda dengan aset seperti bangunan atau mesin. Yang kedua, manfaat ekonomi jangka panjang. Aset ini diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan, biasanya dalam jangka panjang. Yang ketiga, dapat dihitung nilainya atau terkadang sulit diukur. Nilai aset tidak berwujud sering kali sulit diukur secara pasti karena bergantung pada estimasi manfaat ekonomi masa depan yang dipengaruhi oleh kondisi pasar, reputasi, dan inovasi. Selanjutnya, jenis-jenis aset tidak terwujud. Yang pertama, goodwill, merupakan selisih antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan. Biasanya muncul saat terjadi akuisisi atau merger, menunjukkan nilai merek, loyalitas pelanggan, dan reputasi perusahaan. Yang kedua, hak paten, hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual produk tertentu dalam periode waktu tertentu. Paten memberikan perlindungan terhadap inovasi produk atau proses. Yang ketiga, hak cipta atau copyright, hak eksklusif yang diberikan untuk melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dari penggunaan tanpa izin. Hak cipta umumnya berlaku selama periode tertentu setelah karya tersebut diterbitkan. Yang keempat, merek dagang atau trademark, simbol, logo, atau tanda yang mewakili produk atau layanan dari perusahaan. Merek dagang memberikan identitas unik kepada produk dan dapat menjadi aset bernilai tinggi karena membangun kepercayaan konsumen. Yang kelima, hak lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menggunakan aset intelektual seperti perangkat lunak atau teknologi dalam kondisi yang telah disepakati. Yang terakhir, franchise, hak untuk menggunakan merek dan sistem operasional dari perusahaan induk. Franchise memungkinkan pemegang lisensi menjalankan bisnis menggunakan model yang telah terbukti. Selanjutnya, contoh aset tidak terwujud. Yang pertama, merek dagang, pakaian dagang, masthead, surat kabar, domain internet. Yang kedua, teknologi yang dipatenkan, perangkat lunak komputer, basis data, dan rahasia dagang. Yang ketiga, daftar pelanggan. Yang keempat, materi video dan audio visual. Ini mungkin termasuk program televisi, gambar bergerak, dan lain-lain. Yang kelima, impor kuota. Yang keenam, perjanjian waralaba. Yang ketujuh, hak pemasaran. Dan kedelapan, hubungan pelanggan dan pemasok. Selanjutnya, pengakuan aset tidak terwujud. Yang pertama, identifikasi. Aset tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik. Suatu aset tidak berwujud dianggap dapat
diidentifikasi jika yang pertama, hal ini dapat dipisahkan. Artinya, Anda dapat memisahkan aset tidak berwujud dan menjual, mentransfer, melisensikan, menyewakan, atau menukar aset tersebut. Dengan demikian, Anda dapat melakukan ini baik secara individu atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Yang kedua, aset tidak berwujud tersebut berasal dari hak kontraktual atau hukum apapun. Artinya, ini terlepas dari kenyataan jika hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari bisnis Anda atau dari hak dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, pengakuan aset tidak terwujud yang kedua, pengendalian. Perusahaan memiliki kontrol atas aset tersebut dan dapat membatasi penggunaannya oleh pihak lain. Kita dapat mengendalikan aset jika Anda memegang kekuasaan untuk menerima manfaat ekonomi masa depan dari aset tertentu. Juga, Anda dapat membatasi akses manfaat ekonomi tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, kendali Anda atas pengembalian masa depan dari aset tidak terwujud berasal dari hak hukum. Hak-hak ini dapat ditegakkan di pengadilan, namun keberlakuan hukum atas hak Anda tidak serta-merta memberi Anda kendali atas aset tersebut. Ini karena Anda mungkin dapat mengontrol pengembalian masa depan dari aset tidak berwujud dengan cara lain. Yang ketiga, manfaat ekonomi masa depan. Aset tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Artinya, aset tak berwujud dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan bisnis Anda dalam berbagai cara. Ini mungkin termasuk pendapatan dari penjualan barang dan jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang timbul dari penggunaan aset. Biasanya, aset tidak terwujud yang dihasilkan secara internal sulit untuk diakui, kecuali aset tersebut dapat dibuktikan memiliki nilai yang dapat diukur secara andal. Selanjutnya, pengukuran aset tidak terwujud. Yang pertama, biaya perolehan atau cost method. Berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Yang kedua, nilai wajar atau fair value. Menggunakan estimasi nilai pasar jika tersedia atau dapat diukur secara andal. Selanjutnya, amortisasi aset tidak terwujud. Aset tidak terwujud dengan umur terbatas perlu diamortisasi, yaitu pembebanan biaya aset secara berkala hingga akhir masa manfaatnya. Contoh, hak paten yang berlaku selama 10 tahun akan diamortisasi selama 10 tahun. Aset tidak terwujud dengan umur tidak terbatas, seperti goodwill. Tidak diamortisasi, namun harus diuji penurunan nilai atau impairment secara berkala. Amortisasi, aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas harus diamortisasi selama masa manfaatnya. Contoh, aset yang diamortisasi adalah lisensi dan hak paten yang memiliki masa berlaku. Metode amortisasi yang dapat digunakan yaitu ada 3. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo berkurang. Dan yang terakhir, unit metode produksi. Penilaian dan pengujian penurunan nilai atau impairment. Untuk aset tidak terwujud yang memiliki umur tidak terbatas, seperti goodwill, perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai setiap tahun. Jika nilai tercatat aset melebihi nilai wajarnya, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai. Penurunan nilai atau impairment adalah aset tidak terwujud yang perlu diuji penurunan nilainya jika terdapat indikasi bahwa nilai aset tercatat mungkin lebih tinggi daripada nilai terpulihkan. Jika nilai tercatat melebihi nilai terpulihkan, perusahaan harus mengakui rugi penurunan nilai. Berikutnya, pentingnya aset tidak terwujud dalam bisnis. Di era modern, aset tidak terwujud seringkali memiliki nilai lebih tinggi daripada aset fisik karena dapat mencakup inovasi, teknologi, dan brand yang memberi perusahaan keunggulan kompetitif. Merek terkenal atau hak paten atas teknologi canggih dapat meningkatkan daya tarik pasar dan profitabilitas perusahaan. Regulasi dan standar akuntansi. Aset tidak terbentuk diatur oleh standar akuntansi seperti IFRS atau International Financial Reporting Standard dan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles.
Standar ini memberikan pedoman tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset tidak terwujud. Berikutnya, metode perhitungan ada 3, yaitu metode biaya, metode pasar, dan metode pendapatan. Metode biaya ini berfokus pada perhitungan biaya bagi perusahaan lain untuk menciptakan kembali aset tersebut. Biaya ini dapat mencakup hal-hal seperti kompensasi atas waktu yang dihabiskan untuk pembuatan, biaya bahan dan biaya penyewa pengacara atau mengajukan permohonan paten, merek dagang atau hak cipta. Yang kedua ada metode pasar. Metode ini melibatkan terlebih dahulu menemukan perusahaan, merek atau aset tidak berwujud lain yang serupa dengan aset yang Anda nilai. Yang ketiga ada metode pendapatan. Metode ini melibatkan penggunaan proyeksi arus kas untuk menentukan nilai pendapatan masa depan yang akan diberikan aset tidak terwujud kepada bisnis lain. Berikutnya contoh kasus yang pertama, sebuah perusahaan teknologi melakukan pembelian perusahaan rintisan yang memiliki hak paten atau teknologi AI. Dari aset yang dibeli meliputi perangkat keras, yaitu aset yang berwujud. Hak paten adalah aset yang tidak terwujud. Yang terakhir ada goodwill karena reputasi baik perusahaan di bidang AI. Perusahaan kemudian mencatat hak paten sebagai aset tidak terwujud dan mengamortisasinya selama 10 tahun, sesuai dengan masa berlaku paten. Goodwill yang dihasilkan dari akuisisi dicatat dan diuji secara tahunan untuk memastikan tidak mengalami penurunan nilai. Untuk kasus yang kedua, perusahaan hanya mencatat nilai aset tidak berwujud di neraca jika mereka membeli atau memperoleh aset. Berikut adalah beberapa contoh aset tidak terwujud yang dicatat. Yang pertama ada mencatat aset tidak terwujud untuk akuisisi perusahaan. Healthy Cake and Snack adalah bisnis yang telah membangun basis pengikut setia yang besar dan memiliki pengakuan merek yang signifikan di industri makanan kesehatan. Fresh Food Markets membuat kesepakatan untuk memberi Healthy Cake and Snack seharga 2 juta. Sementara nilai pasar wajar aset berwujud kue dan makanan ringan sehat hanya 1 juta. Nilai pasar wajar perusahaan yang sebenarnya lebih tinggi karena pengakuan merek yang kuat dan basis pelanggan yang setia. Fresh Food Markets mencatat kelebihan harga pembelian 1 juta sebagai aset tak terwujud di neraca. Yang kedua mencatat aset tidak terwujud yang Anda beli dari perusahaan lain. Resep cake rahasia Healthy Cake and Snack adalah salah satu alasan keberhasilan dalam membangun basis pengikut setia yang besar dan pengakuan merek yang kuat di industri makanan kesehatan. Perusahaan memiliki paten untuk resep tersebut. Mereka membuat kesepakatan dengan Fresh Food Market untuk membeli penggunaan paten mereka yang memiliki akses ke resep rahasia mereka selama 5 tahun. Fresh Food Market mencatat biaya yang mereka bayarkan untuk membeli penggunaan paten di neraca mereka sebagai aset tidak terwujud. Kesimpulan dari aset tidak terwujud adalah sumber daya bernilai yang membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai jangka panjang. Aset tidak terwujud memainkan peran penting dalam kesuksesan dan keinginan perusahaan. Dengan pemahaman yang baik tentang pengakuan, pengukuran, dan manajemen saat ini, perusahaan dapat memaksimalkan nilai yang dihasilkan dari aset yang tidak terwujud dan meningkatkan daya saing di pasar dan bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Aset tidak terwujud memainkan peran krusial dalam menciptakan nilai bagi perusahaan di era ekonomi modern. Namun, pengakuan, pengukuran, dan amortisasi aset ini tetap menjadi tantangan karena kurangnya bentuk fisik dan ketidakpastian dalam menentukan nilai wajar. Dengan demikian, standar akuntansi harus berkembang untuk memberikan pedoman yang lebih tepat dalam menangani aset tidak terwujud, sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai perusahaan. Kesimpulan yang kedua, aset tidak terwujud merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian perusahaan, terutama dalam industri modern. Perlakuan akuntansi aset tidak berwujud tetap menjadi tantangan baik dalam pengakuan, pengukuran maupun uji penurunan nilai. Pentingnya standarisasi pelaporan dan metode yang lebih akurat diperlukan agar laporan keuangan mencerminkan nilai perusahaan secara lebih representatif. Lalu rekomendasi bagi praktisi akuntansi, penting untuk menggunakan metode yang dapat memperhitungkan nilai aset tidak terwujud secara akurat. Perusahaan disarankan untuk secara aktif mengevaluasi kebijakan akuntansi aset tidak terwujud mereka agar tetap relevan dengan perubahan kondisi pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.